Siapa bilang handphone bagus itu harus mahal? Ada kok, handphone bagus ada NFC-nya, tapi harganya murah. Nih, Tecno Camon 20 Pro. Radio Gadget, the one and only Gadget Radio, masih barengan sama gue Dimas. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas satu buah handphone terbaru dari Tecno. Ini adalah Tecno Camon 20 Pro yang punya desain yang cakep banget. Udah ngasih layar AMOLED dan pastinya dia udah ada NFC. Handphone ini udah gue pakai selama kurang lebih 1 minggu. Dan di video kali ini gue pengen ceritain semua pengalaman gue sama lo. So stay tune, only on Gadget Radio. Lo tau nggak kalau Tecno Camon itu hadir di Indonesia dengan mengusung kemampuan kameranya? Sebenarnya dari nama aja kita udah bisa nebak sih, yaitu Camon atau Cam On, yang artinya kameranya selalu ready kapanpun saat kita butuhkan dalam mengabadikan momen. Tecno Camon 20 Pro sendiri punya setup triple kamera, tapi dibalut dengan frame kamera yang bulat yang ngasih kesan kalau kameranya itu cuma ada 2 aja. Tapi kalau lo perhatiin lagi, total kameranya ini ada 3, dimana frame kamera bagian atas ada kamera utama yang punya resolusi 64 megapiksel dengan sensor warna RGB dengan 6P lens yang memungkinkan pengambilan foto lebih baik di kondisi cahaya yang kurang baik. Terus kalau lo lihat di bagian frame kamera satunya lagi, terdapat 2 lensa dengan konfigurasi 2 megapiksel untuk depth sensor dan 1 kamera lagi yang punya resolusi QVGA. Dan di sebelahnya kita bisa nemuin LED flash yang bentuknya melingkar dan punya jumlah LED sebanyak 4 buah. Kalau kita beralih ke bagian depannya, Tecno Camon 20 Pro punya single selfie kamera dengan resolusi 32 megapiksel dengan dukungan AI Shining Selfie yang bisa menghasilkan foto selfie yang bagus. Dan juga kalau lo lihat di sebelahnya ada LED flash yang bisa ngebantu foto selfie lebih terang dalam kondisi pencahayaan yang kurang bagus. Nah, yang gue suka dari beberapa handphone Tecno adalah kemampuan pengambilan gambar video, dimana saat handphone lain di harga segini cuma bisa rekam video mentok di 1080p 30fps, Tecno Camon 20 Pro mampu merekam hingga resolusi 2K 30fps ataupun juga 1080p 60fps. Meskipun jujur kalau emang tanpa gimbal atau fitur stabilisasinya nggak diaktifin, hasilnya itu masih cukup goyang. Makanya untuk sampel perekaman video di handphone ini gue coba pakai gimbal biar hasilnya nggak terlalu goyang. Dan berikut adalah beberapa sampel foto dan video yang berhasil gue ambil dari Tecno Camon 20 Pro. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera dari Tecno Camon 20 Pro. Ya, ini gue rekam di resolusi 1080p 60fps. Harusnya sih untuk 1080p 60fps itu dia stabilisasinya nggak aktif ya. Tapi karena ini gue pakai gimbal ya, jadi ini jadi stabil banget nih. Asli loh. Jadi stabil banget untuk hasil videonya. Ya, kenapa gue pilih pakai gimbal? Karena satu, sebenarnya gimbal ini udah lama nggak dipakai nih. Bener-bener udah apa ya? Udah ngendon gitu ya. Udah ngendon lama banget gitu. Jadi kalau nggak dipakai kan sayang ya. Jadi ya udah gue pakai aja. Yang kedua, karena pengen supaya hasil videonya jadi lebih stabil aja. Dan pengen ngasih tahu gitu loh, kalau handphone ini dipakein gimbal ya hasilnya bakal stabil seperti ini. Ini untuk untuk HDR-nya seperti ini ya hasilnya ya. Nah, tuh kan seperti ini hasil HDR-nya ya. Oke, kita coba kamera depannya sekarang. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Tecno Camon 20 Pro. Nah, ini kalau pakaian gimbal kan stabil banget ya. Jadi saran gua sebenarnya buat lo itu kalau misalkan mau bikin video-video ngevlog kayak gini gitu ya, pakailah gimbal nih kayak gini nih. Biar hasil videonya tuh kelihatan profesional gitu. Tapi jelas sih ini kalau misalkan pakai gimbal, emang hasilnya tuh jadi stabil banget gitu. Ya, ini arah mataharinya sebelah sana. Kita coba menghadap ke arah matahari. Oh, ya seperti ini untuk HDR-nya. Oke, tapi ini hasilnya sih jadi keren banget ya kalau pakai gimbal kayak gini. Gue sih ngelihatnya di previewnya itu ya stabil banget,
Murah lah zaman sekarang, gimbal itu harganya 500.000 juga udah dapet. Gue ini pakai gimbal DJI Osmo Mobile 2 yang udah lama banget. Gue beli itu dulu second ya, 700.000. Tapi masih bermanfaat gitu loh. Kayak gini kalau misalkan mau dipakai. Ya, keren kan hasilnya? Sebelum gue lanjut cerita tentang performa Tecno Camon 20 Pro, gue mau kasih sedikit info buat lo yang belum tahu tentang sejarah Tecno Mobile di Indonesia. Nah, jadi Tecno Mobile itu didirikan pada tahun 2006, dan Tecno Mobile adalah merek ponsel dan perangkat IoT premium dari Transsion Holdings yang punya tagline Stop at Nothing. Tecno Mobile menyasar konsumen milenial di lebih dari 70 negara dan sukses menggebrak pasar di Afrika serta negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan hadirnya Tecno Mobile di Indonesia pada Desember 2020, Tecno Mobile berhasil membawa produk-produk dengan kualitas terbaik di harga yang cukup terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Dan kalau kita ngomongin performa dari Tecno Camon 20 Pro ini, ada banyak hal sebenarnya yang bisa diceritain. Tapi di sini gue bakal info aja apa yang emang gue temuin dan rasain di Tecno Camon 20 Pro ini. Mulai dari chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio G99 yang emang lagi jadi chipset paling diminati di handphone-handphone harga segini. Serta dukungan RAM sebesar 8GB dan internal storage 256GB. Skor Antutu yang berhasil didapat di Tecno Camon 20 Pro adalah sekitar 400 ribuan poin. Ini kenceng di handphone dengan harga segini. Bahkan ada kok handphone lain yang pakai MediaTek Helio G99 juga harganya lebih mahal, tapi skor Antutunya di bawah Tecno Camon 20 Pro. Untuk performa main game di sini gue coba main 3 game yang emang sering banget dimainin sama orang Indonesia, yaitu Mobile Legends, PUBG dan juga Genshin Impact. Kita coba Mobile Legends dulu. Untuk settingan default yang dikasih ada di high dan itu udah settingan tertinggi yang bisa kita coba di Tecno Camon 20 Pro. Overall emang gak ada kendala berarti saat main game ini di Tecno Camon 20 Pro. Meskipun dalam kondisi permainan yang rame tapi GPU dan prosesornya berhasil mengolah grafis dengan cukup baik sehingga gue nggak nemuin adanya indikasi frame drop atau sebagainya. Game selanjutnya yang gue coba adalah PUBG Mobile dan settingan mentok yang bisa kita pakai di Tecno Camon 20 Pro adalah Smooth Ultra. Nah, buat lo yang nanya apakah handphone ini ada sensor gyronya atau enggak, sayangnya ada, tapi dia software aja ya, bukan hardware. Jadi kalau emang lo mau ngandelin gyro pas main game ini, menurut gue agak kurang pas. Tapi overall gamenya berjalan cukup baik. Beberapa kali gue nemuin sedikit stuttering pas kondisinya lagi lari, tapi nggak gitu sering munculnya dan nggak sampai ganggu jalannya permainan. Dan game terakhir yang gue cobain di handphone ini adalah Genshin Impact. Sebenarnya gue agak maksa sih mau nyobain game ini di Tecno Camon 20 Pro. Selain emang gamenya ini makan storage yang gede, game ini tuh emang berat banget. Sekelas handphone yang bener-bener buat game aja itu bisa keteteran, apalagi ya Tecno Camon 20 Pro ini. Tapi bukan berarti game ini nggak bisa dimainin ya. Di sini gue nggak rubah settingan apa-apa dan tinggal langsung main aja. Yang bikin gue terkejut sebenarnya adalah kemampuan handphone ini buat nyebarin panas. Selama kurang lebih 30 menit gue main game ini, suhu handphonenya itu terbilang cukup adem, agak sedikit anget tapi nggak sampai nyelekit di tangan. Sebenarnya ya solusinya tinggal pakein casing aja handphonenya. Dan untuk casingnya ini sebenarnya gue suka ya, karena punya aksen smoke ala-ala hard case tapi bagian sampingnya dibuat lentur. Case-nya ini juga tebel yang jadi bagus dan aman pastinya kalau dipakai ke Tecno Camon 20 Pro. Saat handphone-handphone lain di harga yang sama masih pakai panel IPS, Tecno Camon 20 Pro hadir dengan membawa layar AMOLED yang bagus banget. Layarnya ini tajam dengan resolusi Full HD Plus dan udah punya refresh rate 120Hz. Meskipun di sini 120Hz-nya gue ngerasain pas di menu aja ya, dan saat masuk aplikasi kayak YouTube dia bakal turun ke 60Hz aja. Gue masih ngerasa nyaman pas scrolling di handphone ini. Selain itu, karena dia udah menggunakan panel AMOLED, makanya Tecno berhasil ngasih sensor sidik jari di dalam layar yang ini mind blowing banget sih. Handphone lain di harga segini paling masih ngasih sensor sidik jari di samping aja. Cuman sayang, meskipun udah pakai layar AMOLED, tapi gue nggak nemuin settingan buat always on display-nya. Tapi nggak apa-apa, karena udah pakai layar AMOLED, lo bisa pakai aplikasi always on display pihak ketiga. Kalau ngomongin baterai, rasanya sih udah terlalu biasa ya. Zaman sekarang handphone-handphone yang beredar itu pakai baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Untuk daya tahannya sendiri terbilang cukup impresif karena gue bisa dapetin screen on time hampir 7 jam. Hal ini terbilang awet mengingat handphone entry level biasanya agak sedikit boros baterainya. Gue yakin hal ini juga berpengaruh dari prosesornya yang punya arsitektur 6 nanometer dan juga layar AMOLED-nya yang nggak banyak makan daya. Sedangkan untuk kemampuan chargingnya 33 watt gua udah ngerasa cukup banget karena bisa keisi 5-50% dalam waktu kurang lebih 30 menitan dan untuk full butuh waktu 1 jam 20 menitan aja.
Selain punya aksen patahan berlian di bagian backdoornya dengan finishing matte yang dibalut sama material yang kayak kulit, Tecno Camon berhasil menyematkan teknologi tahan debu dan percikan air. Jadi nambah rasa aman pas kita lagi pakai handphone ini. Sebenarnya untuk desain mengontak kayak gini udah banyak banget dipakai di beberapa handphone dengan kelas entry level kayak gini. Tapi gue acungin jempol buat Tecno yang berani ngasih finishing ala kulit di backdoornya. Dengan desain kayak gini bikin nambah kesan kalau handphone ini mahal. Padahal harganya cuma 3 jutaan aja, tepatnya 3.099.000. Dengan harga segitu, lo juga bakal dapetin handphone yang udah punya dual stereo speaker. Untuk output suaranya, gue bisa bilang ini masih biasa aja, keras tapi lebih cenderung ke arah high. Sekali lagi gue bilang kalau speaker model kayak gini cocoknya buat dengerin podcast aja, atau mungkin musik yang lebih cenderung mengedepankan vokal ketimbang instrumen lainnya. Tapi overall gue masih bersyukur banget dengan dual stereo speaker yang dikasih di Tecno Camon 20 Pro. Rasanya gue agak kurang bersyukur kalau gue nuntut lebih di Tecno Camon 20 Pro ini. Dengan harga yang cuma 3 jutaan kecil, lo udah bisa ngedapetin handphone dengan panel AMOLED, udah ada NFC, kameranya bagus, desainnya cakep, punya dual stereo speaker. Cuman yang jadi catatan di sini, gue berharap Tecno mau ngasih update software rutin di handphone keluarannya. Karena jujur, dari beberapa komen yang gue baca, yang udah pernah pakai handphonenya Tecno sebelumnya, mereka itu jarang banget dapat update. Please ya Tecno, sering-sering ngasih update. Nah itu dia tadi Tecno Camon 20 Pro, handphone yang punya harga 3 jutaan tapi udah ngasih performa yang bagus, layar AMOLED, fingerprint under display, udah ada NFC-nya, terus juga desainnya keren banget. Dan gue pengen ucapin terima kasih sama Tecno Mobile Indonesia yang udah menghadirkan handphone keren ini di tanah air. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue tentang Tecno Camon 20 Pro. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.